Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 16 Agustus 2023, kita berkumpul bersama di Masjid Agung Asta dalam rangka alhamdulillah kita telah melaksanakan sesi pertama, yaitu kita mengirim doa tahlilan kepada para pahlawan nasional, kemudian baca surat Yasin untuk semua para pahlawan nasional. Kemudian selanjutnya sekedar sepatah dua patah kata atau 1000 kata akan saya sampaikan khususnya untuk pelajar bagi saya pribadi, bagi bapak ibu semuanya, dan khusus lagi pada generasi muda untuk anak-anak, terutama anak-anak masih sekolah dan anak madrasah. Jadi tentang bagaimana pentingnya kita untuk bisa menghargai jasa para pahlawan nasional atau jasa siapapun yang berjasa dalam hidup kita. Khususnya karena ini malam tanggal 17 Agustus 2023, kita wajib untuk mengenang, menghormati, menghargai jasa para pahlawan nasional. Karena dengan jasa perjuangan mereka, maka kita bisa merdeka seperti ini. Karena sesuai sabda Rasulullah, barang siapa tidak bisa bersyukur, syukur terima kasih, tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka tidak mungkin dia diterima syukurnya kepada Allah. Jadi intinya kita bersyukur kepada Allah itu berterima kasih kepada manusia. Karena dalam konteks ini adalah konteks kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan nasional, maka kita berterima kasihnya kepada semua para pahlawan nasional. Nah, terima kasih kita ini sangat luas sebenarnya. Bagaimana? Hanya berkumpul kemudian berdoa. Setelah itu mengenang jasa mereka dibandingkan dengan perjuangan beserta pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka itu kan jiwa, raga, usia, harta benda sampai ke keluarga. Sering saya sampaikan bagaimana kisah Manan Diponegoro, bagaimana kisah Cut Nyadin, bagaimana kisah Tepuk Umar, bagaimana kisah Cut Ditiro, bagaimana kisah Pak Timur. Itu semua mereka para bangsawan. Jadi yang saya sebutkan tadi itu semua bangsawan. Artinya Manan Diponegoro seorang pahlawan. Tepuk kan di atas itu sama dengan Raden, bangsawan. Artinya mereka itu seandainya bekerja sama dengan Belanda untuk menindas rakyatnya, mereka itu hidup bisa enak, untuk keluarganya, untuk dirinya itu bisa enak. Tetapi mereka memilih memberontak melawan Belanda, dan kalau bagus seperti Manan Diponegoro itu dia dikeluarkan dari keanggotaan sebagai terah bangsawan Mataram saat itu. Nah, jadi Manan Diponegoro sampai dicoret. Jadi seorang anak raja pangeran dikeluarkan dari keluarga besar kerajaan Mataram. Itu kalau orang tidak berjiwa besar, bagaimana mungkin? Kenapa mereka bisa berjiwa besar seperti itu? Karena rata-rata semua para pahlawan nasional itu adalah orang yang beriman. Mohon maaf, bukan saya mengajarkan. Hampir semua pahlawan nasional itu adalah orang Islam. Ya, mohon maaf kalau pakai logika. Jadi agama Kristen khususnya ya, Katolik dan Protestan itu dibawa oleh kolonial, baik Portugis, Spanyol maupun Belanda maupun Inggris. Karena prinsip daripada penjajahan kolonialisme itu dia memiliki 3 misi, 3G. Satu adalah apa? Mereka mencari gold, mencari emas, mencari kekayaan. Gold itu mencari kekayaan. Itu misi mereka. Nah, setelah gold, mereka mencari glory, mencari kejayaan. Contoh Inggris itu menguasai seluruh dunia. Prinsipnya matahari tidak pernah terbenam di Inggris sampai menjajah seluruh bangsa. Itu nyata, mereka mohon maaf, secara nyata agamanya Kristen.
semua agamanya Kristen, itu nggak bisa dipungkiri. Nah kemudian setelah itu apa? God misionaris menyebarkan agama Kristen, maka setiap khususnya Inggris dan Belanda itu setiap dia menjajah suatu tempat pasti mereka berserta dengan pendeta atau pastor. Nah kemudian sebelum datangnya para pendeta tersebut, Indonesia ini belum ada agama Kristen, itu nyata, ini fakta. Nah belum ada agama Kristen, yang ada adalah hampir mayoritas saat itu Islam, karena Hindu Buddha sudah tidak ada. Jadi pada saat sampai pertama kali penjajahan Indonesia itu kan, kalau Belanda itu kan sekitar tahun 1600-an, yaitu VOC itu hampir saat itu Indonesia ini penduduk adalah 100% Islam. Nah, kecuali ada sedikit kepercayaan, tapi kalau Hindu Buddha sudah tidak ada, sedikit lagi beberapa pelosok di Jawa. Kemudian kecuali di Bali. Kemudian mohon maaf, akhirnya yang melawan penjajahan, contoh yang datang adalah Portugis. Portugis datang itu kan yang pertama kali adalah Wali Songo. Siapa? Yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati, Sultan Syarif Hidayatullah di Cirebon. Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon. Itu siapa lagi yang menjadi pemimpinnya? Jadi yang menjadi promotornya adalah pendananya. Itu adalah Sultan Cirebon, yaitu Wali Songo Sunan Gunung Jati. Nah kemudian yang menjadi panglima itu adalah menantunya dia, orang dari Samudra Pasir, namanya Fathahillah. Portugis habis itu sama Fathahillah. Mohon maaf, ini bukan saya menjelek-jelekan kata-kata istilahnya Prabu Siliwangi. Saat itu justru yang mendukung Portugis saat itu, yang membela adalah Portugis datang itu diundang oleh Prabu Siliwangi. Tapi nggak tahu Prabu Siliwangi itu berapa. Ini sejarah, artinya saya bukan menjelek-jelekan, juga menghormati Prabu Siliwangi. Tapi nyata bahwa yang mengundang Portugis datang ke Indonesia itu adalah Prabu Siliwangi. Cuma Prabu Siliwangi itu kan ada Prabu Siliwangi 1, 2, jadi saya nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas ada datang yang mengundang datangnya Portugis ke Indonesia ini adalah Prabu Siliwangi. Karena apa? Prabu Siliwangi takut kekuasaannya tergeser oleh kekuasaan Cirebon, kekuasaan Sultan Gunung Jati. Nah, pada Sunan Gunung Jati sama sekali tidak pernah menggeser kekuasaannya Prabu Siliwangi, sama sekali tidak pernah, karena sangat berani. Nah akhirnya dipimpinlah oleh Fathahillah, menantunya Sunan Gunung Jati, yang aslinya Fathahillah itu adalah orang dari Pasai, Sunda Kelapa Aceh. Jadi luar biasa. Dan kemudian yang menjadi telik sandi atau mencari informasi kapan datangnya Portugis itu adalah putranya Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Sunan Muria. Ini sejarah yang saya sampaikan, ini adalah sejarah. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dimulai sejak zaman Wali Songo. Pertama kali masuknya Portugis sudah diajar oleh Wali Songo. Kemudian ke sini sama perjuangan, contohnya Pangeran Diponegoro juga seorang ulama besar, didukung sama Kiai Mojo juga ulama kiai, sama Sultan Ali Barsah juga seorang ulama kiai. Maka baik kan zaman dulu pakainya mereka sudah menggunakan sultan, didukung oleh siapa? Oleh Kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi biarpun Pangeran Diponegoro ini dikeluarkan dari Terah Mataram, jadi dicoret, tidak lagi sebagai bangsawan Mataram, tetapi diangkat oleh Kekhalifahan Turki Utsmani sebagai khalifah, namanya itu adalah Khalifah Tanah Jawa, itu tanpa keraton dan mahkota, itu Pangeran Diponegoro. Nah, nama kerjanya Pangeran Ontoroyo, itu Sunan Kalijaga. Nah, kemudian ini dalam anak-anak sejarah. Jadi perjuangan seperti ini sedikit saja. Kemudian ini saya sudah sebentar saja, anak-anak sudah saya teruskan.
Jadi Pangeran Diponegoro itu intinya dia seorang alim ulama berdarah biru, seorang pangeran yang rela meninggalkan kenikmatan di keraton, meninggalkan gelar pangeranannya untuk melawan penjajahan Hindia Belanda. Saat itu masih komunis Hindia Belanda. Nah, sama dengan di Minangkabau. Di Minangkabau itu namanya Tuanku Imam Bojo. Tuanku Imam Bojo ini seorang alim ulama besar. Sama pakaiannya juga menggunakan sorban. Namanya dia seorang alim ulama besar. Dia diadu domba oleh Belanda untuk apa? Dengan kaum adat. Makanya itu namanya perang Padri. Nah, perang Padri itu golongan orang Minangkabau yang beragama Islam dengan taat diadu domba oleh Belanda berperang dengan kaum adatnya orang Minangkabau. Itu secara itu. Jadi orang Minangkabau ini sebagian masih memegang adat. Contohnya bagaimana? Minum minuman keras, kemudian dia sabun ayam, judi dan sebagainya. Nah, hal seperti ini akhirnya memang tidak disukai oleh Tuanku Imam Bojo, tapi tidak diperangi. Tapi karena diadu domba oleh Belanda, akhirnya terjadi peperangan kedua belah pihak. Kaum Padri yaitu yang dipimpin oleh Imam Bojo, akibatnya para santri melawan kaum adat. Nah, setelah itu pun juga akhirnya menyadari bahwa itu cara trik Belanda untuk memecah belah. Namanya politik divide and conquer. Jadi politik memecah belah. Ini selalu seperti itu. Sama dengan di Aceh. Di Aceh sama. Di Aceh samanya kalau pertama kali dari Tiro ada Cenmutia, Cenyadin. Teuku Umar ini sama. Teuku Umar ini sebenarnya dia seorang hebat. Teuku Umar ini sama. Dia seorang penggeraknya Aceh. Dia tarik sama Belanda untuk menjadi pembinaan tentara di Belanda. Tapi karena Teuku Umar ini seorang ulama, jiwanya dia berontak, tidak bisa dimanfaatkan Belanda untuk melawan bangsanya sendiri. Akhirnya Teuku Umar ini justru dengan kekuatan yang di Belanda tadi membelok untuk menghajar Belanda sendiri. Inilah kehebatannya jiwa-jiwa seorang pahlawan. Dia tidak pernah mengkhianati bangsanya sendiri. Sama kemudian Supriyadi. Kalau Supriyadi sudah hebat perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan setelah 1945 itu namanya perang kemerdekaan. Makanya ada pahlawan nasional. Kalau pahlawan nasional itu sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Jadi para Diponegoro, Imam Bojo, Teuku Umar. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu namanya pahlawan nasional. Nah, kalau sudah setelah setelah tanggal 17 Agustus 1945 itu kalau ada seorang pahlawan itu namanya pahlawan kemerdekaan. Kenapa? Karena mempertahankan kemerdekaan. Apakah masih ada perang? Masih banyak perang. Setelah Indonesia merdeka itu masih banyak perang. Kenapa? Karena Belanda ini sudah rapat. Jadi Belanda ini tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Maka akhirnya Belanda membonceng sekutu dengan nama nikah. Tentara nikah membonceng sekutu pada tahun 1947. Ya, makanya terjadi agresi militer pertama dan kedua yang terjadi di mana sepanjang Pulau Jawa terutama di Yogyakarta. Itu namanya perang kemerdekaan. Makanya perang mempertahankan kemerdekaan. Makanya namanya pahlawan kemerdekaan. Nah itu siapa contohnya? Supriyadi. Itu pahlawan kemerdekaan. Tadi bukan Bung Tomo. Bung Tomo itu yang Surabaya itu, yang arah Surabaya. Terjadi pertemuan 10 November. Nah itu kan di Surabaya. Itu yang dikobarkan oleh Bung Tomo. Itu juga sama seorang alim ulama, makanya gembakan ke Allah Bung Tomo. Nah, siapa lagi? Jenderal Sudirman. Ini juga. Kenapa Sudirman ini dia bergerilya? Nah, Jenderal Sudirman ini nyata saudara
berpikir, kemudian telah dibuktikan secara otentik baik secara tulisan maupun secara foto maupun secara video selalu didampingi oleh Bapak Jenderal Soeharto. Itu nyata. Jadi istilahnya paling dekat sama Jenderal Soeharto ini adalah Pak Harto. Jadi Pak Harto ini tidak hanya pahlawan pembangunan, tapi juga pahlawan kemerdekaan. Karena Pak Harto ini benar-benar selalu ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman, terutama saat kapan? Saat serangan umum 1 Maret tahun 1949 kalau salah, itu di Yogyakarta. Itu Pak Harto. Nah, kemudian contoh untuk pahlawan kemerdekaan. Kemudian siapa lagi? Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu yang dituduh sebagai DITI itu Negara Islam Indonesia. Ini dia tahu kami bilang Al-Zaitun itu punya. Jadi Al-Zaitun itu dia tahu. Al-Zaitun itu bukan NII yang asli. Kalau NII yang asli itu dia menegakkan syariat Islam, hukumnya Islam. Tidak orang sholat wajib tepat waktu seperti itu. Itu yang dipilih oleh SM Kartosuwiryo, Sekarwaji Marijan Kartosuwiryo. Ini yang asli. Dan kemudian pertama kali di mana diproklamirkan di Tasikmalaya didukung oleh orang Sunda. Nah ini sebenarnya justru dia yang mempertahankan saat terjadi agresi militer pertama. Nah itu dia bekerja sama Jenderal Sudirman melawan Belanda Nikah. Itu SM Kartosuwiryo. Nah kenapa SM Kartosuwiryo Sekarwaji Marijan Kartosuwiryo ini dia katakanlah memberontak mendirikan NII karena tidak sependapat dengan Pak Karno. Karena Pak Karno itu istilahnya menurut Sekarwaji SM Kartosuwiryo ini Pak Karno tidak memindahkan katakanlah saran daripada Sekarwaji Marijan Kartosuwiryo. Di antaranya beliau kecewa karena hampir semua tentara DIT, Darul Islam. DIT itu Darul Islam. DIT ini dulu pahlawan. Nah, saat Indonesia merdeka, Pak Karno meninggalkan orang-orangnya Kartosuwiryo. Nah, akhirnya bagaimana? Pak Karno malah cenderung mendekati kepada PKI. Ini sejarah. Nah, kemudian sama dengan kenapa disebut gerilya. Pada saat itu jadi perundingan tingkat Jati dan Renville sama. Jenderal Sudirman ini juga termasuk bisa dibilang yang mengambil jalur berbeda dengan Pak Karno, memberontak lah istilahnya, tidak taat sama Pak Karno. Pak Karno itu mengajak sama Sudirman untuk berunding di meja bundar KMP, konferensi meja bundar, kemudian di perundingan Renville, kemudian tingkat Jati. Nah, Jenderal Sudirman tidak setuju. Kenapa? Karena setiap terjadi perundingan dengan Belanda selalu dikhianati oleh Belanda. Makanya dengan pengalaman pengkhianatan oleh Belanda itu, makanya Jenderal Sudirman sama sekali tidak mengikuti perundingan kembali seperti Pak Karno. Nah, kalau Pak Karno ini selalu dengan ahli retorika, ahli pidato, ahli diplomasi. Jadi kalau Pak Karno ini pahlawannya belum pernah pahlawan megang senjata itu sama sekali belum pernah. Kalau Pak Karno itu pahlawannya selalu dengan perundingan. Baik sebelum Indonesia merdeka berperang juga belum pernah berperang, apalagi setelah Indonesia merdeka juga belum pernah melakukan peperangan secara fisik. Jadi tembak-tembakan itu belum pernah. Kalau Pak Harto, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Supriyadi, Kartosuwiryo ini benar-benar dia memegang. Jadi memang tembak-tembakan. Ya, kembali lagi sedikit sebelum saya tutup. Nanti ada ini dari sejarah. Jadi kemudian Al-Zaitun ini adalah fitnah bagi DIT. Fitnah NII. Jadi bukan NII, ngangkat NII itu untuk menjelek-jelekan Kartosuwiryo, untuk menjelek-jelekan NII. Justru mohon maaf, Panji Gumilang ini adalah intelijen yang memang karena untuk menghasilkan NII yang asli. Karena apakah NII asli masih ada? Kemungkinan juga masih ada, karena memang punya komando wilayah. Makanya bahasa KW itu artinya komando wilayah. Tapi kalau
berbeda seperti anak turun PKI, karena sama sekali Kartosuwiryo dan tentara itu tidak pernah merugikan negara. Ini beda dengan PKI. Jadi maksudnya contoh Al Zaitun ini maksudnya katakanlah dia menanamkan ini untuk menunjukkan bahwa ini seperti ini kelakuannya. Jadi tidak sholatnya seenaknya, masalah berhubungan campur seenaknya. Padahal kalau ini yang asli tidak seperti itu, dia sangat ketat memegang syariat dan akidah Islam, tidak seperti yang dicontohkan oleh Panji Gumilang. Jadi itu contoh. Jadi lebih dia tahu sejarah. Jadi ada pahlawan nasional, ada pahlawan kemerdekaan, yang terakhir ada pahlawan revolusi. Kalau pahlawan revolusi adalah orang-orang yang menjadi korban kekejaman PKI pada tahun 1965 saat Gestapo, gerakan G30 PKI itu namanya pahlawan revolusi. Yang terkenal ada 7 jenderal, tapi sesungguhnya pahlawan revolusi ribuan, kalau mungkin jutaan. Kenapa? Karena pada tahun dari tahun 1955 saat PKI jaya sampai tahun 1965 PKI ini selalu membunuh semua alim ulama, semua para santri, para kiai itu, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat maupun di daerah luar Jawa, terutama Sumatera. Ini PKI ini selalu katakanlah berperang sama kaum orang Islam. Ini PKI. Jadi sebenarnya pahlawan revolusi itu tidak hanya 7 jenderal itu, tetapi sebenarnya kalau itu sebenarnya hanya korban, maaf, karena itu sebenarnya tidak ada perlawanan terhadap PKI, kan korbannya PKI. Jadi 7 jenderal itu sebenarnya korban PKI, bukan melawan PKI sebenarnya, bukan mati berperang melawan PKI kemudian mati kan tidak, tapi karena memang ditangkap oleh PKI kemudian dibunuh oleh PKI. Tapi kalau yang sesungguhnya pahlawan revolusi itu para kiai-kiai, para pemilik pondok pesantren di Tasik, kalau di sini ada Tasik lainnya, di Jawa Timur, Madiun, di Jawa Tengah, itu mereka memang berperang melawan PKI. Itu bedanya di situ. Jadi demikian lebih istilahnya kisah singkat tentang para pahlawan nasional. Nanti agar khususnya kalau bagi yang tua gini kita bisa berterima kasih. Kalau kita bisa berterima kasih, insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahan dari rasa syukur tadi itu kepada para pahlawan. Bagi yang masih anak-anak ini, mari kita mencontoh sifat-sifat para pahlawan. Jadi artinya bahwa mereka sama sekali para pahlawan ini hanya lillahi ta'ala, karena Allah. Karena mereka tidak mendapatkan keuntungan materi apapun, justru yang ada kerugian materi. Sedikit katakanlah sampai katakanlah yang namanya Pangeran Diponegoro itu punya 800 kuda, habis dibakar sama, bukan dibakar, dirampok sama Belanda. Rumahnya dibakar untuk berjuang menjual semua perhiasan istrinya, itu Pangeran Diponegoro. Demikian juga semua orang. Nah, maka daripada itu sekecil apapun mari kita katakan mencontoh perjuangan para pahlawan nasional dengan segenap pengorbanannya, terutama apa? Di bidang agama, di bidang masyarakat. Mohon maaf, jangan seperti keadaan seperti hari ini. Justru yang benar itu berjuang itu memerlukan pengorbanan. Tapi rata-rata di sini dengan katakanlah istilahnya kedok berjuang tapi mengambil keuntungan. Contoh katakanlah Bali, contoh Bali menyebarkan agama Islam itu, mohon maaf, belum mendapatkan amplop. Justru mereka itu mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya untuk berjuang. Para wali itu amplop dari mana? Nah sekarang itu istilahnya terjadi putar balik zaman. Mohon maaf, jangan sampai akhirnya kita itu sedikit-sedikit harus menjadi uang. Jadi kita insya Allah itu maha adil, maha bijaksana, dan maha menghitung segala amal kita dengan
dan hanya membalas kejelekan dengan satu kejelekan ketika itu kejelekan. Jadi jangan khawatir. Makanya contoh konkret atau contoh nyata itu para wali dan para pahlawan yang bertobat mengeluarkan segala pengorbanannya, tapi Allah SWT tetap memberikan pengorbanannya pada beliau dan kepada semua anak turunnya. Pasti semua anak turunnya para pahlawan itu pasti tidak akan ada yang mengalami kesusahan hidup. Kenapa? Pahalanya dari orang tuanya banyak. Makanya pahlawan itu singkatan dari pahlawan. Jadi wan itu manusia, pahala manusia yang banyak pahalanya. Nah, kalau itu bahasa sang sekretar. Tapi ada juga yang mengatakan bahasa Persia, memang pahlawan itu orang yang banyak berjasa untuk kehidupan orang lain. Intinya mari kita berbuat sesuatu sekecil apapun bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi masyarakat luas. Demikian kurang lebih nilai-nilai yang saya sampaikan tentang kehebatan para pahlawan nasional yang saya sampaikan. Semoga saya pribadi, kemudian semua saudara-saudara setelah ada hari ini bisa meneladani sifat-sifat para pahlawan dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang karena saya bukan ahli sejarah, tapi intinya nilai yang saya sampaikan. Ini ada kesalahan masalah waktu, hari tanggal atau tahun atau bulan ada salahnya, tapi insya Allah semuanya tidak saya sengaja, kecuali hanya kekurangan saya pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga petunjuk saya untuk lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu